nama saya Haris bin Sina dengan NIM belakang 114. Saya Dina Septiana dengan NIM Digi terakhir 130. Saya Tia Rahmatita dengan NIM terakhir 132. Saya Syakila Umaira dengan NIM akhir 134. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi genetika. Pernahkah kalian bertanya, mengapa penyakit genetik dapat memiliki tingkat keparahan yang berbeda pada setiap individu? Genetika mempelajari bagaimana informasi dalam DNA menentukan sifat makhluk hidup, termasuk risiko terjadinya suatu penyakit. Salah satu contoh penyakit genetik adalah beta thalassemia, yaitu kelainan darah yang disebabkan oleh mutasi gen yang memengaruhi pembentukan hemoglobin. Namun, keparahan penyakit ini tidak hanya ditentukan oleh satu gen saja, melainkan juga dipengaruhi oleh gen lain yang disebut pemodifikasi genetik. Berikut merupakan penjelasan lebih lengkapnya. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah yang bersifat herediter yang diturunkan secara autosomal resesif yang disebabkan oleh gangguan sintesis rantiglobin pada hemoglobin. Berdasarkan jenis gen yang mengalami mutasi, thalassemia dibedakan menjadi alpha thalassemia yang berkaitan dengan gen alpha globin atau HBA dan beta thalassemia yang berkaitan dengan gen beta globin atau HBB. Beta thalassemia menjadi salah satu masalah kesehatan genetik yang cukup sering ditemukan di berbagai negara, termasuk di wilayah Asia. Konsep pemodifikasi genetik pada beta thalassemia. 1. Gen di luar gen utama penyakit. 2. Memengaruhi ekspresi gen B globin. 3. Meningkatkan produksi hemoglobin janin atau HbF. 4. Menyeimbangkan produksi rantai globin. 5. Menentukan tingkat keparahan penyakit. Selanjutnya, klasifikasi gen pemodifikasi beta thalassemia. Pada beta thalassemia, tingkat keparahan penyakit tidak hanya dipengaruhi oleh mutasi pada gen beta globin, tetapi juga oleh adanya gen pemodifikasi genetik. Gen pemodifikasi merupakan variasi genetik berupa mutasi atau polimorfisme yang dapat mempengaruhi ekspresi gen beta globin dan menyebabkan perbedaan tingkat keparahan gejala pada setiap pasien. Secara umum, gen pemodifikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, gen yang meningkatkan produksi hemoglobin fetal atau HbF. Gen ini meningkatkan ekspresi gamma globin sehingga produksi HbF meningkat. Yang kedua, gen yang mempengaruhi proses eritropoiesis. Gen yang berperan dalam proses pembentukan dan diferensiasi sel darah merah. Yang ketiga atau yang terakhir, gen yang mempengaruhi metabolisme zat besi. Gen ini berperan dalam regulasi keseimbangan zat besi dalam tubuh. Selanjutnya, ada gen yang mempengaruhi eritropoiesis. Gen yang pertama adalah gen yang mempengaruhi eritropoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah merah yang terjadi di dalam sumsum tulang. Pada kondisi normal, eritropoiesis menghasilkan sel darah merah yang matang dan mampu membawa oksigen secara efektif ke seluruh tubuh. Namun, pada penderita thalassemia, terjadi gangguan dalam proses pembentukan sel darah merah yang disebut eritropoiesis tidak efektif. Hal ini terjadi karena produksi rantai beta hemoglobin yang terganggu menyebabkan ketidakseimbangan rantai globin, sehingga banyak sel darah merah yang rusak sebelum matang. Beberapa gen diketahui dapat memodifikasi proses eritropoiesis ini, diantaranya ada BCL11A serta daerah HBS1L MYP intergenic region. Gen-gen tersebut berperan dalam mengatur produksi hemoglobin fetal atau HbF, yaitu jenis hemoglobin yang biasanya dominan pada masa janin. Pada beberapa penderita thalassemia, peningkatan produksi HbF dapat membantu menggantikan sebagian fungsi hemoglobin yang terganggu. Dengan meningkatnya kadar HbF, kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen menjadi lebih baik, sehingga gejala anemia dapat berkurang. Oleh karena itu, variasi pada gen-gen pemodifikasi yang mempengaruhi eritropoiesis dapat menentukan apakah gejala thalassemia yang dialami menjadi lebih ringan atau justru lebih berat. Selanjutnya, gen yang meningkatkan produksi HbF. Beberapa gen utama yang diketahui dapat meningkatkan produksi HbF adalah KLF1, BCL11A, dan HBS1L-MYB. Gen KLF1 merupakan faktor transkripsi yang berperan dalam proses peralihan hemoglobin fetal menjadi hemoglobin dewasa setelah lahir. Jika terjadi mutasi atau polimorfisme pada gen ini, maka proses peralihan tersebut dapat terganggu, sehingga kadar HbF tetap tinggi. Yang kedua,
Gen BCL11A berfungsi sebagai represor yang menekan ekspresi gen gamma globin. Jika aktivitas gen ini menurun akibat mutasi atau polimorfisme, maka ekspresi gamma globin meningkat dan produksi HbF juga meningkat. Selain itu, juga terdapat HBS1L MYB intergenic region, yaitu daerah non-coding yang berperan dalam regulasi hematopoiesis dan eritropoiesis. Dimorfisme pada region ini diketahui berkaitan dengan peningkatan kadar HbF. Peningkatan HbF ini dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan rantai globin sehingga gejala klinis beta thalassemia menjadi lebih ringan. Selain mempengaruhi proses eritropoiesis, gen pemodifikasi juga dapat berperan dalam metabolisme zat besi dalam tubuh. Pada penderita thalassemia, penumpukan zat besi merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi. Kelebihan zat besi dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu transfusi darah yang berulang serta peningkatan penyerapan zat besi dari usus akibat gangguan regulasi dalam tubuh. Jika zat besi terus menumpuk, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ penting seperti hati, jantung, dan kelenjar endokrin. Beberapa gen diketahui berperan dalam mengatur keseimbangan zat besi. Di antaranya adalah HFE, TMPRSS6, dan TVR2. Gen-gen tersebut berfungsi dalam mengontrol proses penyerapan, distribusi, dan penyimpanan zat besi di dalam tubuh. Variasi atau perubahan pada gen-gen ini dapat menyebabkan tubuh menyerap zat besi dalam jumlah yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Akibatnya, penderita thalassemia dapat mengalami overload zat besi yang lebih berat dibandingkan individu lain dengan kondisi genetik yang berbeda. Dengan memahami peran gen pemodifikasi yang mempengaruhi metabolisme zat besi, para peneliti dan tenaga medis dapat mengembangkan strategi pengobatan yang lebih tepat seperti terapi pengikat zat besi atau pendekatan terapi gen di masa depan. Selanjutnya, dampak klinis pemodifikasi genetik. Pemodifikasi genetik seperti gen KLF1, BCL11A, dan wilayah intergenik HBS1L MYB berperan dalam meningkatkan produksi hemoglobin fetal atau HbF pada penderita beta thalassemia. Peningkatan kadar HbF dapat membantu menyeimbangkan produksi rantai globin sehingga mengurangi ketidakseimbangan hemoglobin yang menjadi penyebab utama anemia pada beta thalassemia. Kondisi ini dapat memperbaiki manifestasi klinis penyakit, menurunkan tingkat keparahan gejala, serta berpotensi mengurangi kebutuhan transfusi darah pada beberapa pasien. Manfaat studi pemodifikasi genetik. Kajian mengenai pemodifikasi genetik memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor genetik yang memengaruhi variasi fenotipe dan tingkat keparahan beta thalassemia pada setiap individu. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi gen-gen yang berperan dalam regulasi produksi hemoglobin fetal serta mekanisme molekuler yang mendasari perbaikan gejala klinis. Hasil penelitian tersebut juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi terapi baru dan mendukung penerapan pendekatan pengobatan yang lebih personalisasi sesuai dengan karakteristik genetik pasien beta thalassemia. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa beta thalassemia adalah penyakit genetik akibat mutasi pada gen beta globin yang mengganggu produksi hemoglobin. Parahan penyakit dapat dipengaruhi oleh gen pemodifikasi seperti KLF1, BCL11A, dan HBS1L MYB yang meningkatkan kadar HbF. Peningkatan HbF membantu mengurangi ketidakseimbangan rantai globin sehingga gejala klinis menjadi lebih ringan. Selain itu, gen pemodifikasi juga berperan dalam eritropoiesis dan metabolisme zat besi yang mempengaruhi tingkat keparahan gejala serta respon terapi. Oleh karena itu, gen pemodifikasi berpotensi menjadi target terapi genetik di masa depan. Berikut merupakan daftar pustaka. Ini merupakan jurnal referensi yang kami pakai. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.